Jika Anda atau seseorang yang Anda cintai berusia lebih dari 65 tahun, ada sesuatu yang penting yang perlu Anda ketahui, sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Kita selalu diajarkan bahwa mandi setiap hari adalah bagian penting untuk tetap bersih dan sehat. Namun, percayalah atau tidak, kebiasaan baik ini bisa jadi membawa bahaya tersembunyi bagi orang dewasa yang lebih tua. Setelah lebih dari 40 tahun bekerja dengan pasien lansia, saya telah melihat terlalu banyak kasus di mana mandi setiap hari mengarah pada masalah kesehatan serius. Kita tidak berbicara tentang ketidaknyamanan ringan. Ini adalah masalah mulai dari jatuh di kamar mandi, pingsan mendadak, hingga bahkan komplikasi jantung. Terutama selama musim hujan atau lebih dingin, insiden-insiden ini tampaknya meningkat dan menyaksikan mereka terjadi sungguh memilukan. Mari kita bicarakan tentang 5 kebiasaan umum, khususnya seputar mandi, yang mungkin sebenarnya membahayakan para lansia, dan apa yang bisa Anda lakukan untuk tetap aman. Pertama, mandi air panas. Setiap hari dapat memberi beban pada jantung. Mungkin terdengar aneh pada awalnya, tetapi mandi air panas secara teratur dapat memicu masalah nyata bagi orang dewasa yang lebih tua. Salah satu pasien saya, seorang wanita berusia 70-an, yang telah mandi air panas setiap hari sejak remaja, tampak sepenuhnya sehat, sampai suatu pagi yang dingin di bulan Juli. Dia pingsan di kamar mandi akibat serangan jantung. Untungnya, putrinya menemukannya tepat waktu. Saat itulah segalanya berubah. Sejak saat itu, dia tak pernah lagi mandi sendirian. Apa yang banyak orang tidak sadari adalah bahwa setelah usia 65 tahun, sistem saraf otonom tubuh yang mengatur detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh melambat. Perubahan mendadak, seperti melangkah dari pancuran air panas ke udara yang lebih dingin, dapat menyebabkan penurunan tekanan darah secara drastis. Fenomena ini, yang disebut hipotensi ortostatik, dapat menyebabkan pusing, pingsan, atau lebih buruk. Saya telah mengamati bahwa lansia yang mandi dengan air lebih panas dari 41 muda, sekitar 110 ml, selama lebih dari 15 menit dapat meningkatkan beban kerja jantung mereka sebesar 20-30%, mirip dengan jogging ringan. Tetapi tidak seperti treadmill, kamar mandi licin, tertutup, dan berbahaya jika terjadi sesuatu yang salah. Cara mandi dengan aman. Turunkan suhu air menjadi antara 30 hingga 40 104. Uji dengan pergelangan tangan atau punggung tangan Anda. Air harus terasa hangat, bukan panas. Batasi waktu mandi hingga 10 menit. Minum segelas air sebelum dan sesudah mandi untuk menghindari dehidrasi. Duduk saat mandi, gunakan kursi mandi yang kokoh untuk mengurangi risiko jatuh. Jangan pernah mandi sendirian jika Anda berusia lebih dari 80 tahun. Beritahu seseorang sebelumnya atau pertimbangkan untuk memasang sistem peringatan darurat di kamar mandi. Kedua, mandi setiap hari bisa merusak kulit yang menua. Tidak ada yang seperti sensasi kesegaran setelah mandi, tetapi bagi lansia, mandi setiap hari, terutama dengan air panas dan sabun, bisa lebih berbahaya daripada bermanfaat. Seiring bertambahnya usia, kulit kita secara alami menjadi lebih tipis dan kehilangan kemampuan untuk menahan kelembapan. Mencuci berulang kali menghilangkan minyak alami kulit, membuatnya kering, bersisik, dan rentan terhadap iritasi. Salah satu, pasien saya mengalami kekeringan kulit yang begitu parah sehingga membuatnya sulit tidur di malam hari. Setelah beberapa pemeriksaan, kami menemukan bahwa dia telah menggosok seluruh tubuhnya dengan sabun setiap hari, dari kepala hingga kaki. Penggosokan konstan ini telah merusak penghalang alami kulitnya, menyebabkan mikroluka yang membuatnya rentan terhadap infeksi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dermatologi, saya menemukan bahwa lansia yang mandi dengan sabun lebih dari 4 kali seminggu memiliki risiko 60% lebih tinggi mengalami kekeringan kulit parah. Dan kulit kering tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga bisa terinfeksi, dan dalam beberapa kasus, infeksi tersebut telah membawa pasien ke rumah sakit. Rutinitas mandi. Paling sehat untuk lansia. Kurangi frekuensi. Mandi 3 kali seminggu biasanya sudah cukup. Kulit Anda membutuhkan waktu untuk mengisi ulang minyak alaminya.
Gunakan sabun hanya di area utama. Bersihkan ketiak, selangkangan, dan kaki. Tidak perlu menggosok seluruh tubuh dengan sabun. Pilih sabun yang ramah kulit. Sebagian besar sabun komersial memiliki pH alkalin 9-11. Sementara pH alami kulit kita sekitar 5,5. Gunakan sabun yang diformulasikan dengan pH antara 5,5 hingga 6. Ikuti aturan 3 menit. Pelembabkan dalam waktu 3 menit setelah keluar dari pancuran saat kulit masih lembab. Gunakan pelembab yang efektif. Cari produk yang mengandung ceramides dan asam hyaluronat. Ceramides membantu memperkuat penghalang kulit, sedangkan asam hyaluronat menarik kelembapan ke dalam kulit, menjaga elastisitas dan kesehatannya. Ketiga, jatuh di kamar mandi bisa mengubah segalanya. Kamar mandi seharusnya menjadi tempat kenyamanan, tetapi bagi lansia, mereka bisa penuh dengan bahaya tersembunyi. Satu langkah yang salah bisa mengakibatkan cedera yang menghancurkan. Saya tidak akan pernah melupakan Pak Supardi, seorang pria berusia 88 tahun yang terpeleset saat melangkah keluar dari bak mandi. Dia patah pinggul dan langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Meskipun operasinya berhasil, dia kehilangan banyak kemandiriannya dan harus pindah ke fasilitas tinggal dibantu. Kepercayaan dirinya hancur. Statistik menunjukkan bahwa 38% jatuh pada lansia terjadi selama atau setelah mandi. Patah pinggul bisa berakibat fatal. 1 dari 4 lansia yang mengalami patah pinggul akan meninggal dalam waktu 1 tahun karena komplikasi. Apa penyebab kecelakaan ini? Lantai licin. Ubin basah bercampur sabun menciptakan bahaya yang hampir tak terlihat. Penurunan mendadak tekanan darah. Melangkah keluar dari pancuran hangat dapat menyebabkan pusing, keseimbangan dan kekuatan otot yang melemah. Penuaan secara alami mengurangi stabilitas dan refleks. Cara membuat kamar mandi lebih aman. Gunakan alas anti-selip di dalam dan luar bak mandi. Pasang pegangan di dekat pancuran, toilet, dan bak mandi. Gunakan kursi mandi yang kokoh dan duduk saat mandi. Luangkan waktu saat berdiri, jangan terburu-buru. Pastikan kamar mandi cukup terang dan suhu nyaman hangat. Keempat, pengelolaan suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan hipotermia orang dewasa yang lebih tua, kurang mampu mengatur suhu tubuh mereka. Saya ingat sebuah kasus menggigil dari bulan Januari lalu. Seorang wanita berusia 92 tahun mandi air hangat sebelum tidur tetapi tidak mengeringkan diri dengan benar. Dia duduk di ruangan yang dingin setelahnya, dan suhu tubuhnya turun menjadi 34 derajat, 93,2 derajat, tingkat hipotermia yang berbahaya. Dia langsung dilarikan ke UGD, dan untungnya selamat, tetapi ini adalah pengingat yang mengejutkan. Betapa sesuatu yang rutin bisa menjadi ancaman jiwa. Cara tetap hangat dan aman. Setelah mandi. Hangatkan kamar mandi sebelum mandi. Gunakan pemanas. Atau nyalakan pancuran sebentar untuk menaikkan suhu. Keringkan diri sepenuhnya dengan handuk lembut segera setelah mandi. Kenakan pakaian hangat, termasuk kaos kaki, dan pastikan rambut Anda kering sebelum tidur. Minum sesuatu yang hangat, seperti teh atau susu hangat, untuk membantu tubuh Anda mengatur suhu dari dalam. Atur waktu mandi dengan bijak. Antara pukul 14 noon hingga 16 noon seringkali merupakan bagian terhangat dari hari dan paling mudah bagi tubuh Anda untuk mengatasinya. Kelima, terlalu bersih dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Mungkin terdengar aneh, tetapi mencuci berlebihan, terutama dengan sabun antibakteri, bisa membahayakan pertahanan kekebalan tubuh Anda. Kulit kita menampung ekosistem luas bakteri baik yang dikenal sebagai mikrobioma, yang membantu melindungi kita dari kuman berbahaya. Sabun keras menghilangkan mikroba bermanfaat ini, membuat kulit rentan terhadap infeksi. Saya pernah merawat seorang wanita berusia 70-an yang mandi setiap hari dengan sabun antibakteri kuat. Kulitnya kering, gatal, dan sering terinfeksi. Setelah kami menyesuaikan rutinitasnya, mandi lebih jarang, menggunakan sabun yang lebih lembut, dan pelembab secara teratur, kulitnya mulai sembuh,
dan dia merasa lebih nyaman dengan tubuhnya. Sebuah studi dari Universitas Nasional Seoul menemukan bahwa lansia berusia di atas 75 tahun yang mandi setiap hari memiliki tingkat kekebalan kulit 35% lebih rendah dibandingkan mereka yang mandi hanya 2 hingga 3 kali seminggu. Mungkin ini bertentangan dengan segala sesuatu yang pernah Anda pelajari, tetapi gagasan bahwa lebih sedikit mandi dan pendekatan kebersihan yang lebih lembut sama dengan pengabaian tidak bisa lebih jauh dari kebenaran, terutama saat kita bertambah tua. Faktanya, ini bukan tentang pengabaian sama sekali. Ini tentang perawatan diri yang cerdas, penuh niat yang menghormati kebutuhan tubuh yang menua. Selama sebagian besar hidup kita, kebersihan telah dikaitkan dengan penggosokan harian, sabun, kuat, dan air panas. Kebiasaan-kebiasaan ini tertanam dalam diri kita sejak masa kanak-kanak. Bersihkan dirimu setiap hari, kata orang tua kita. Kebersihan adalah sebagian dari iman, begitu kita diberitahu. Dan untuk tubuh yang lebih muda dan tangguh, rutinitas-rutinitas itu cukup baik untuk kita. Namun saat tubuh menua, kebutuhannya berubah. Kulit menjadi lebih tipis, lebih halus, dan kurang mampu menahan kelembapan. Sistem saraf, jantung, dan otot tidak lagi merespons secepat dulu. Apa yang dulu menjaga kita tetap sehat mungkin sekarang, tanpa disadari, menempatkan kita dalam risiko. Hal ini terutama benar ketika datang ke sesuatu yang rutin seperti mandi. Mari kita jelas, kebersihan tetap penting. Kebersihan masih memainkan peran vital dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kenyamanan. Namun, metodenya harus bergeser. Frekuensi, suhu, produk yang digunakan, bahkan lingkungan fisik di mana kita mandi harus disesuaikan seiring bertambahnya usia. Banyak lansia menemukan diri mereka terjebak antara keyakinan lama dan realitas penuaan. Saya telah berbicara dengan banyak lansia yang merasa bersalah jika melewatkan mandi harian, meskipun kulit mereka retak-retak, atau mereka merasa pusing setelahnya. Seorang pria, usia 82 tahun, berkata kepada saya merasa kotor jika tidak mandi setiap pagi, tapi akhir-akhir ini, saya pusing setiap kali keluar dari kamar mandi. Setelah beberapa penyesuaian sederhana, mandi lebih jarang, menggunakan air hangat-hangat kuku, duduk saat mencuci, dia merasa tidak hanya secara fisik lebih baik, tetapi secara emosional lebih tenang dengan perubahan yang dialami tubuhnya. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Melewatkan mandi harian bukanlah kemalasan. Menggunakan sabun yang lebih lembut bukanlah kemewahan. Ini bukan tanda-tanda kelemahan atau menyerah. Ini adalah tindakan kebijaksanaan, tanda seseorang yang tahu bagaimana mendengarkan tubuhnya dan merawatnya dengan martabat. Seperti pepatah lama, waktu terbaik untuk mulai merawat tubuh Anda adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah sekarang. Kebenaran itu menenangkan karena mengingatkan kita bahwa tidak pernah terlambat. Anda tidak membutuhkan kebiasaan sempurna seumur hidup untuk menikmati kesehatan yang lebih baik hari ini. Kadang-kadang, semua yang diperlukan hanyalah satu perubahan kecil. Perubahan itu mungkin sesederhana mengurangi seberapa sering Anda mandi. Bagi banyak lansia, 3 kali seminggu sudah cukup. Kulit Anda tidak membutuhkan penggosokan konstan. Ia membutuhkan waktu untuk mengisi ulang minyak alaminya. Perubahan lain mungkin dengan menukar sabun keras dengan pembersih yang seimbang pH-nya. Atau mungkin menggunakan kursi mandi untuk mengurangi risiko jatuh. Atau menghangatkan kamar mandi sebelum Anda mulai mandi. Tidak ada dari perubahan-perubahan ini yang memerlukan usaha besar atau pengorbanan. Ini adalah pergeseran kecil, namun penuh niat, tetapi mereka bisa memiliki dampak yang mendalam. Dengan menghormati kebutuhan tubuh Anda hari ini, Anda berinvestasi pada kenyamanan, kemandirian, dan kesehatan di masa depan. Ada juga komponen emosional dalam percakapan ini yang sering tidak terucapkan. Banyak lansia mengaitkan mandi harian dengan rasa kontrol atau identitas. Mengubah rutinitas itu bisa terasa seperti melepaskan sebagian dari siapa mereka. Tapi, tidak harus begitu. Ini bukan tentang melepaskan harga diri. Ini tentang beradaptasi dengan anggun. Ini tentang menjaga kesejahteraan Anda, agar Anda bisa terus melakukan hal-hal yang Anda sukai. Bermain dengan cucu-cucu Anda, berjalan-jalan di taman, berbagi makanan dengan teman-teman.
Tidak ada dari itu yang membutuhkan penggosokan harian, tapi semuanya membutuhkan tubuh yang sehat, yang dirawat dengan baik. Mari kita tidak lupa tentang perawat dalam percakapan ini juga. Jika Anda merawat orang tua lanjut usia, kakek nenek, atau pasangan, ketahuilah bahwa menganjurkan rutinitas, mandi yang lebih aman bukanlah pengabaian. Itu adalah bentuk cinta dalam tindakan. Itu adalah melindungi orang yang Anda sayangi dari bahaya yang bisa dicegah. Itu adalah membantu mereka beralih ke kebiasaan baru yang tetap menjaga martabat mereka. Dan jika Anda adalah orang itu, jika Anda berusia lebih dari 65 tahun dan membaca, ini untuk diri sendiri, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Jutaan lansia diam-diam memikirkan ulang rutinitas mereka, mendengarkan sinyal tubuh mereka, dan belajar bagaimana merawat diri mereka sendiri dengan cara-cara yang baru dan penuh pemikiran. Seorang wanita yang saya temui, berusia 76 tahun, mengatakan bahwa dia dulu berpikir melewatkan mandi, berarti membiarkan diri sendiri pergi. Tapi setelah mengalami kekeringan kulit parah dan beberapa episode pusing yang menakutkan, dia mencoba mandi lebih jarang, beralih ke sabun yang lebih lembut, dan melembabkan setiap hari. Perubahan itu, katanya, adalah perubahan hidup. Saya tidur lebih nyenyak. Saya tidak merasa kulit saya terbakar. Dan saya tidak lagi merasa akan pingsan saat keluar dari kamar mandi. Yang paling penting, katanya, dia mulai merasa lebih terkendali, bukan lebih sedikit. Itulah ironinya, bukan? Ketika kita mencoba memaksakan rutinitas lama untuk tetap memiliki kendali, kita seringkali menciptakan lebih banyak kekacauan. Tetapi, ketika kita mengizinkan diri kita beradaptasi, untuk melunak, untuk mendengarkan apa yang tubuh kita katakan, barulah kita menemukan kedamaian sejati. Jadi, jika Anda telah mendorong diri Anda melalui kebiasaan kebersihan yang sama selama beberapa dekade, tidak peduli seberapa tidak nyamannya mereka menjadi, mungkin inilah waktunya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini masih bermanfaat bagi saya? Jika jawabannya tidak, maka selamat, Anda telah mengambil langkah pertama menuju perubahan. Kesehatan dan kenyamanan di usia tua tidak datang dari melakukan segalanya dengan sempurna. Mereka datang dari melakukan beberapa hal kecil dengan bijaksana. Ini tentang belajar hidup dengan lebih banyak perhatian, bukan lebih sedikit. Dan dengan melakukannya, kita memberikan hadiah terbaik dari semuanya. Kesempatan untuk terus menikmati hidup, hari demi hari, saat demi saat. Jadi, mandilah dengan lebih pintar. Bukan lebih keras, dengarkan tubuh Anda. Hormati kulit Anda. Luangkan waktu. Dan ingat, perawatan diri bukanlah rutinitas. Itu adalah hubungan dengan diri sendiri. Hubungan yang pantas mendapatkan kebaikan, perhatian, dan rasa hormat di setiap usia.